Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahi ta'ala, wa qila idza arada Allahu bi'abdin khairan faqahahu fid din wa zahadahu fid dunya wa bassarahu bi'uyubi nafsihi. Dikatakan idza arada Allah bi'abdin khairan, kalau Allah menginginkan kebajikan bagi seorang hamba, faqahahu fiddin, maka dia akan memberikan kepadanya kefahaman akan agamanya. Wa zahadahu fid dunya, terjemahnya ada yang kurang. Dan Allah akan tanamkan dalam hati dia sifat zuhud terhadap dunia. Ada terjemah yang kurang. Setelah akan agamanya, seharusnya wa zahadu fid dunya, Allah tanamkan dalam hati dia sifat zuhud, tidak cinta terhadap dunia. Wa bassarahu bi'uyubi nafsi, dan mengerti tentang keadaan dirinya. Allah tampakkan kepada dia kekurangan-kekurangan diri dia sendiri. Dikatakan ada 3 ciri-ciri kalau Allah Ta'ala menghendaki kebaikan kepada seseorang. Yang pertama, Allah akan fahamkan dia urusan agama. Dengan seseorang itu faham urusan agama, maka dia akan mudah menjadi orang-orang yang takwa. Kalau seseorang itu tidak tahu hukum-hukum agama, untuk menjadi takwa sangat-sangat sulit. Kok bisa bagaimana? Seperti kisah di zaman baginda Nabi mengenai sahabat yang dijuluki musii'us shalah, yang buruk sholatnya. Perasaannya sholat, tetapi ternyata oleh Nabi dikasih tahu sebenarnya dia ini belum sholat. Ketika orang itu tidak tahu ilmu agama, perasaannya mengamalkan agama, tapi sebenarnya dia tidak mengamalkan agama. Maka di sini dikatakan di antara tanda kalau Allah itu cinta, menghendaki kebaikan untuk kepada hambanya, pertama Allah akan fahamkan urusan agama. Yang kedua, zahadahu fid dunya, Allah tanamkan dalam hati dia rasa hilangnya rasa cinta terhadap dunia. Zuhud, tidak suka dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, lebih cinta, lebih terkesan dengan kenikmatan akhirat. Karena cinta terhadap dunia, dalam suatu riwayat, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, pokok utama, sumber masalah seluruh kemaksiatan itu adalah cinta terhadap dunia. Kalau ditelusuri, diungkit, diurus, kenapa seorang itu maksiat? Masalahnya satu saja, dia lebih cinta dunia daripada cinta akhirat. Kenapa seseorang itu sampai tingkatan meninggalkan agama? Naudzubillah, sampai tingkatan murtad. Masalahnya satu juga, karena masih mengejar dunia. Perlu diingat, yang dimaksud dunia bukan mesti harta, tetapi jabatan dan juga wibawa, ini termasuk kategori dunia. Dalam muntakhab hadis, sehingga saya dalam sifat yang kelima, tasihun niyah, Maulana Sa'ad di situ menyampaikan satu hadis. Tidaklah 2 ekor serigala yang dilepas di sekelompok kambing, tidaklah lebih merusak melebihi sifat rakus terhadap pangkat
dan rakus terhadap wibawa yang ada pada diri seseorang dalam agamanya. Sifat rakus terhadap jabatan, terhadap kemuliaan yang ada dalam hati bagi orang yang amal agama, itu nanti sangat-sangat merusak agama dia, melebihi kerusakan yang terjadi yang dilakukan oleh 2 ekor serigala yang sudah kelaparan yang akan memakan kambing-kambing yang ada. Maka dunia itu bukan hanya harta benda, tetapi dunia itu suka pujian, mengharapkan pujian dari manusia, minta dihormati, itu pun juga kategori dunia. Maka kadang-kadang seorang ulama mengingatkan agar kita ini lebih hati-hati, mudah suudzon kepada diri sendiri. Kadang-kadang ada seseorang itu penampilannya tuh seperti orang yang zuhud, penampilannya. Tetapi sebenarnya dia ini bukan orang yang zuhud. Kalau dipandang dari penampilan zahir, seolah-olah dia ini nggak ada cinta terhadap dunia sama sekali. Tetapi sebenarnya hatinya itu dipenuhi dengan cinta dunia. Kok bisa bagaimana? Dia berpakai pakaian yang sudah kusut, seolah-olah kurang memperhatikan dunia. Tapi sebenarnya dia mengerjakan seperti itu supaya orang-orang tuh nganggap dia ini orang yang zuhud. Jadi dia bersikap seperti itu bukan karena tidak cinta kepada dunia, tetapi supaya dikatakan sebagai ahli zuhud, supaya dikatakan sebagai ahli ibadah. Yaitu perasaan pengen seperti itu termasuk kategori cinta terhadap dunia. Yang ketiga, wa bassarahu bi uyubi nafsi. Allah akan tampakkan untuk dia sendiri mengenai kekurangan-kekurangan dirinya sendiri. Ketika seseorang itu tahu kelemahan-kelemahan dia, kekurangan-kekurangan dia, maka akan timbul sifat tawadhu, usaha untuk mengadakan perbaikan, usaha untuk mengadakan peningkatan. Tapi ketika seseorang itu tidak mengetahui kekurangan diri sendiri, keinginan tobat pun nggak akan pernah terjadi. Apalagi ingin meningkat juga sulit terjadi. Maka termasuk anugerah Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika Allah Ta'ala tampakkan kepada dia kekurangan-kekurangan dia. Maka sebagian awliya, wali-wali Allah zaman dulu itu, kalau ada orang datang mencaci maki, membuka aibnya di hadapan dia, kamu ini gini, setelah dimarahi dia mengatakan terima kasih telah memberitahu saya kekurangan diri saya sendiri. Jadi senang ketika ada orang mencaci maki dia, menyampaikan kekurangan dia senang. Dengan seperti itu dia bisa memperbaiki lagi dan lagi. Karena ketika seseorang itu nggak tahu kekurangan diri sendiri, hal ini akan mudah menimbulkan sifat sombong. Dulu ada nasihat yang awal-awal dulu, al-mukirru bitaksiri mahmudun abadan. Orang yang mengakui kekurangan diri sendiri itu adalah orang yang terpuji. Bahkan kisah yang masyhur, doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau mendapat ujian yang berat di dalam perut ikan, doanya la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Kata seorang ulama, doanya apa? Mengakui kalau dirinya itu orang yang bersalah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Ya, Allah Ta'ala suka hamba-hambanya yang memiliki sifat tawadhu, yang merasa bersalah. Maka sebagian ulama menjelaskan dalam riwayat Nabi tidak pernah duduk di suatu majelis kecuali pasti istighfar paling sedikit 70 kali. Setiap duduk istighfar paling sedikit 70 kali. Kata seorang ulama, apakah Nabi itu punya dosa sehingga belum banyak istighfar?
Bukan, beliau tidak punya dosa. Lalu kenapa istighfar? Merasa berdosa. Beliau tidak salah tapi merasa bersalah. Maka inilah akhlak seorang hamba di hadapan Allah, senantiasa merasa bersalah, senantiasa masih kurang lagi dan lagi. Ini adab seorang hamba. Kisah sebagian ulama, dia sedang diuji sakit. Ketika diuji sakit, kalau bahasa kita tuh teriak-teriak, aduh sakit, mengeluh seolah-olah. Maka santrinya tuh temennya ada negur, Pak Yai, yang sabar gitu, masa sakit gini aja kok mengeluh gitu. Tapi seorang ulama, seluruh tingkah laku berdasarkan ilmu, maka dia mengatakan, oh kamu ini nggak paham. Saya mengeluh seperti ini menampakkan kelemahan saya di hadapan Allah Ta'ala. Di hadapan Allah kok diuji Allah kok menampakkan menteles hebatnya. Oh, kena musibah lebih berat baru kapok nanti. Ini contoh para ulama dulu, mereka di hadapan Allah Ta'ala menampakkan kelemahannya. Ini akhlak yang baik seperti itu. Maka termasuk anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba yang ketiga, Allah akan tampakkan kekurangan-kekurangan dia di hadapan Allah Ta'ala. Nasihat selanjutnya, hubbiba ilayya min dunyakum thalathun, at-tibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Hubbiba ilayya min dunyakum, ada 3 perkara yang sangat aku senangi dari urusan dunia ini. Yang pertama, at-tib, minyak wangi. Kalau di sini nama-nama yang baik atau indah perlu dibenarkan. At-tib itu bukan nama yang baik, tetapi minyak wangi. Sehingga dalam suatu hadis dijelaskan, bila salah seorang kalian dikasih minyak wangi, maka jangan sampai ditolak. Beberapa hal yang kalau diberi seharusnya diterima. Belum dilanjutkan review untuk yang materi sebelumnya tadi, masalah cinta dunia. Kita sering dengar di dunia wabariyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Batasan cinta dunia kami masih kabur dan rancu. Karena pada hakikatnya banyak orang yang cinta kepada dunia, misalnya mencari harta, termasuk pangkat, jabatan dan sebagainya. Itu menjadi keperluan umum setiap manusia, terutama yang awam dalam bidang agama. Apakah batasan dari cinta dunia? Apakah ada kaitannya dengan meninggalkan perintah Allah Ta'ala? Itu juga menjadi salah satu pembatas. Kemudian juga takut mati. Itu juga seperti apa yang maksudnya? Batasan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia. Terus padahal kenyataannya banyak, khususnya orang-orang yang awam, bukan hanya awam saja, ahli ilmu pun yang juga masih banyak yang cinta terhadap dunia. Sedangkan cinta kepada dunia itu dicela. Ya memang seperti itu. Dan memang fitrah seorang manusia secara umum memang cinta kepada dunia. Di Al-Quran sendiri dijelaskan, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banil wal qanatiril muqantarah ila akhiril ayat. Telah ditampakkan, dihias-hias untuk manusia hubbus syahwat, cinta kepada syahwat, dan yang cinta kepada sesuatu yang cocok dengan nafsu. Memang fitrah asli seorang manusia seperti itu, secara umum seperti itu. Baik itu wanita, anak laki-laki, harta yang banyak, kendaraan yang mewah, jabatan yang tinggi, ini memang fitrah umum seorang manusia. Dan kita seorang sebagai hamba Allah
dalam agama diajari atau dididik, dituntut untuk menghilangkan cinta terhadap dunia tersebut. Nah, cinta dunia cinta dunia apa ada yang diperbolehkan atau sebatas mana yang diizinkan oleh agama, sebatas mana yang tidak dibolehkan dalam agama. Kalau penjelasan ini saya belum pernah baca, juga belum pernah dengarkan. Tapi yang jelas memang cinta dunia itu dalam agama memang dicela. Saya belum tahu apakah ada batasan yang dibolehkan, belum tahu. Tapi kalau mencari dunia diperbolehkan, mencari dunia, harta benda, mencari jabatan dan yang lain itu diperbolehkan dengan catatan sesuai tertib syariat. Mencari dunia, kalau cinta dunia dicela, tapi kalau mencari harta dunia tidak dicela asalkan sesuai tertib syariat. Memang bermewah-mewah urusan harta dunia itu enggak baik, hanya saja tidak sampai tingkatan haram kalau sesuai tertib syariat. Maka sebagian mungkin para masyayikh atau ulama menjelaskan ada takwa, ada fatwa. Kalau zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, itu memang urusan dunia bukan hanya tidak cinta kepada dunia, sampai tingkatan itu zahirnya sendiri itu menjauhi dunia. Berbeda dengan zaman Sayyidina Utsman dan zaman-zaman setelahnya. Zahirnya mereka bergelimpangan dengan dunia tetapi menggunakan tertib syariat. Sehingga sebagian ulama mengistilahkan ada takwa, ada fatwa. Jadi bermewah urusan dunia tidak diharamkan asalkan sesuai tertib syariat. Maka dicontohkan, lalu Syekh Ubaidillah sering mencontohkan para anbiya, ya ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang raja. Para sahabat pun juga seperti itu. Dalam perang Hunain ketika mendapatkan kemenangan, satu orang oleh Nabi dikasih sampai 100 ekor unta. Satu orang 100 ekor unta. Kita bayangkan 100 ekor unta. Zaman sekarang mungkin jarang yang mampu. Ini 100 ekor unta. Dalam suatu kitab, saya lupa kitabnya, pada waktu acara maulid ada seorang raja, dia menyembelih kuda itu sampai ratusan, bahkan ada yang sampai 1000 untuk merayakan hari maulid. Tapi ya seorang aulia, ya seorang raja, raja Islam. Maka asalkan sesuai tertib syariat maka tidak dilarang. Hanya saja sebagian ulama yang paling aman secara umum, kaidah umumnya itu ya zahirnya itu tidak bergelimpangan dengan kemewahan, itu mudah untuk menjaga dari cinta dunia. Tapi tidak dimungkiri walaupun harta banyak, yang tidak cinta dunia itu ya ada. Akan tetapi untuk pendidikan yang paling mudah adalah hidup sederhana. Wa bassaru bi uyubi nafsihi, Allah tampakkan mengenai kekurangan-kekurangan diri dia sendiri. Kalau di sini diterjemahkan mengerti tentang keadaan dirinya, maksudnya kekurangan-kekurangan diri dia sendiri. Kita lanjutkan. Nabi SAW bersabda, dari dunia ini ada 3 hal yang saya mencintainya, menyukainya, yang saya sukai. Pertama at-tib, yang kedua an-nisa, yang ketiga wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, sejuknya mataku di dalam sholat. Para ulama menjelaskan ada beberapa penjelasan apa rahasia atau hikmah di balik ini semuanya. Di antaranya pertama at-tib, wewangian. Karena malaikat ini juga menyukai hal-hal yang wangi.
Bahkan kalau seseorang itu mulutnya berbau busuk, maka tidak bagus kalau dia masuk ke masjid masih dalam keadaan seperti itu, karena akan menyakitkan hati para malaikat. Maka termasuk adab-adab ketika hendak sholat baca Quran, siwakan terlebih dahulu. Di antara hikmahnya untuk menghilangkan bau yang tidak sedap supaya tidak mengganggu para malaikat. Ketika seseorang baca Quran, malaikat datang. Ketika malaikat datang kok mulutnya bau busuk, menyakitkan hati malaikat. Kemudian yang kedua, an-nisa, wanita. Saya agak lupa penjelasan Ki Ubed tentang hal ini. Kita lewati dulu, nanti mungkin pertemuan akan datang apa dibalik wanita sehingga Rasulullah kok menyukainya. Kemudian waju'ilat qurratu aini fis shalah, sejuknya mataku di dalam salat. Cinta Nabi kepada salat mengalahkan segala-galanya. Karena memang salat adalah persoalan seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu, wa hubbiba ilayya min ad-dunya thalath, an-nadhru ila wajhi Rasulillah, wa infaqu mali ala Rasulillah, wa an takuna banati tahta Rasulillah. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, 3 perkara yang menjadi kesenanganku di dunia ini, 3 hal yang aku sukai di dunia ini. Pertama, an-nadhru ila wajhi Rasulillah, memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat dijelaskan kejadian ini ngumpul, ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Uthman, ada Sayyidina Ali. Rasulullah menyampaikan beliau dari dunia urusan di dunia ini mencintai 3 hal. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, benar ya Rasulullah, saya pun juga cinta 3 hal. Apa itu? Pertama, an-nadhru ila wajhi Rasulillah, memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa infaqu mali ala Rasulillah, menginfakkan seluruh harta saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa an takuna banati tahta Rasulillah, putriku menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Sayyidina Abu Bakar ini cintanya kepada Rasulullah sangat luar biasa. Di Hayatus Sahabah, di Fadilah Amal bab Hikayatus Sahabah juga dijelaskan. Saking cintanya kepada Rasulullah, ketika awal-awal beliau menampakkan keislamannya, maka beliau dipukuli oleh orang-orang Quraisy sampai pingsan. Tapi ketika sadar, pertama kali yang diingat adalah Rasulullah. Yang ditanyakan, Rasulullah bagaimana keadaannya? Padahal beliau dalam keadaan sakit separah itu. Kemudian dalam kisah yang lain, pada waktu perang Tabuk, kisah yang masyhur, para sahabat menginfakkan harta-hartanya, tapi Sayyidina Abu Bakar menginfakkan seluruh harta sampai di rumah tidak tersisa apa-apa. Dan menginfakkan seperti itu bukan karena berat hati, itu malah senang. Ketika beliau bisa menginfakkan seluruh harta untuk Rasulullah, beliau sangat senang sekali. Kenikmatannya tuh kalau bisa infakkan harta untuk Rasulullah. Yang ketiga, putri beliau Sayyidah Aisyah menjadi salah satu istri Rasulullah. Maka Rasulullah juga pernah ditanya, dari kalangan wanita siapa yang paling Tuhan cintai? Maka beliau mengatakan Aisyah. Kalau dari kalangan laki-laki, ayahnya Sayyidina Abu Bakar. Kecintaan Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah sangat-sangat kuat. Ini kenapa banyak artinya berbeda-beda Ustaz? Yang tadi minyak wangi, di sini tulis nama yang baik dan indah. Kemudian di pangkuan Rasul istri. Kemudian di sini juga ada wazahatu fi dunya tapi tidak dijelaskan. Ya, Dunia tapi tidak dijelaskan.
terjemahnya yang kurang komplit. Iya gitu. Ya, memang sebenarnya ada agak lebih tebal sedikit, itu terjemahan lebih bagus. Tapi saya lihat di koperasi belum jumpai. Ada buku yang cetakan dulu, saya lupa terbitan mana, lumayan agak tebal. Itu saya perhatikan antara Arab dan Indonesianya seimbang. Kalau yang di sini saya perhatikan memang banyak berbeda. Kedua, Arabnya pun banyak yang nggak diterjemahkan. Jadi ada beberapa nasihat yang ada di kitab, tapi di Indonesianya diterjemahnya nggak tertulis. Kalau putriku di pangkuan Rasulullah, ini ya maksudnya istri Rasulullah, menjadi istri Rasulullah. Bukan berarti putriku memang duduk di pangkuan Rasulullah, bukan. Kalau istilahnya, oh iya, cinta, iya, nggak ditambahkan di sini. Terjemahnya memang kurang sempurna. Memang rata-rata yang ini terjemahnya kalau nggak salah Ustadz Ahmad Sunarto kalau nggak salah. Oh bukan Ahmad Sunarto, beda. Ada penterjemahan bagi santri. Pokoknya kalau yang terjemah ini biasanya sering kurangnya ada. Qala Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar pun beliau mengatakan di sini juga Arabnya tidak ditulis komplit. Sebelum qala Abu Bakar, sebenarnya Sayyidina Abu Bakar juga ada tambahan kata-kata faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sadaqta ya Rasulullah wa hubbiba ilayya, ada yang kurang. Yang kedua begitu juga, setelah Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar mengatakan kata-kata tersebut, Sayyidina Umar mengatakan sadaqta ya Abu Bakar, benar wahai Abu Bakar. Wa hubbiba ilayya minad dunya thalath, ada 3 perkara juga yang menjadi kesenanganku di dunia ini. Yang pertama, al-amru bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, wan nahyu 'anil munkar, melarang seseorang dari berbuat kemungkaran, wathawbul khalaqu, dan pakaian yang kalau di sini seadanya. Kalau secara Arab bukan seadanya, sebetulnya al-khalaq itu pakaian yang sudah usang. Tiga hal yang dicintai oleh Sayyidina Umar. Pertama, amar ma'ruf, yang kedua nahi munkar, yang ketiga pakaian-pakaian yang usang. Sehingga sebagian menjelaskan, kalau nggak salah Bahrain, pada waktu penaklukan Bahrain, suatu daerah negara, Sayyidina Umar datang ke sana seorang diri, pakaiannya tuh sudah usang, bahkan bertambal 12 tambalan. Pernah beliau suatu ketika menghadiri Jumatan terlambat. Sebabnya apa? Karena nggak punya pembantu, pakaiannya hanya 1, sehingga kalau Jumat itu dicuci dulu, dijemur, baru berangkat Jumatan. Memang ada sebagian hamba-hamba Allah tuh saking tidak sukanya kepada dunia, pakaian kok nampak mewah pun nggak suka. Seperti Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, beliau didikan ayahnya sejak kecil itu tidak suka benda-benda yang mewah-mewah. Pendidikan tersebut tertanam kuat sampai tua. Beliau termasuk waktu itu menjadi ulama yang tersohor, karena di Mekah sendiri beliau juga seorang ulama diakui. Bahkan dalam sebagian sejarah menjelaskan Sayyid Maliki, beliau juga urusan hadis pernah berguru kepada Maulana Zakaria. Sayyid Maliki biasanya di Indonesia, Masjidil Haram, bukan imam yang ulama besar di Masjidil Haram, Dzurriyyatur Rasul beliau. Sekarang yang meneruskan putranya Sayyid Muhammad. Dulu Syekh Huzair juga berguru pada Sayyid Maliki, Syekh Huzairun.
Syed Maliki pernah urusan hadis juga berguru kepada Maulana Zakaria. Beliau seorang ulama yang sangat-sangat alim sekali. Termasuk di autobiografi Maulana Zakaria, dulu dijual agak tebal segini, judulnya Autobiografi Maulana Zakaria. Buku itu yang diterjemahkan ke Indonesia baru 1/6 dari yang ada. Aslinya ada 3 jilid, kemudian itu baru setengah dari 1 jilidnya. Itu yang ngarang beliau sendiri. Beliau mengarang itu diantaranya karena memang sudah menjadi adat kebiasaan di India. Biografi seorang ulama itu sudah diterbitkan walaupun ulamanya masih ada. Dan suatu ketika ada seorang ulama mengarang tentang biografi Maulana Zakaria. Maulana Zakaria baca. Setelah beliau baca, beliau merasa ini pujian yang berlebihan. Saya tidak seperti ini. Maka beliau mengarang autobiografi Maulana Zakaria itu sendiri. Beliau karang sebenarnya untuk menampakkan kekurangan-kekurangan beliau. Tapi kekurangan beliau yang beliau tulis di situ menurut kita ini Masya Allah sangat jauh sekali dengan kita. Ini sudah suatu keistimewaan kalau kita bisa seperti itu. Termasuk di situ beliau mengatakan termasuk kekurangan saya ini. Saya ini kalau dikasih baju kok mewah, saya ini nggak mau menerimanya. Saya tolak, andai kata saya terima nggak akan saya pakai. Saya takut menyakitkan hati orang yang ngasih saya. Tapi sebenarnya suatu keistimewaan. Tapi beliau juga beralasan karena didikan ayah saya itu sejak kecil seperti itu. Saya nggak bisa meninggalkan didikan ayah. Ketika saya mondok, saya masih kecil. Oleh ayah saya di pondok dikasih pakaian yang sederhana. Ketika pulang ke rumah, ibu, bibi lihat saya pakaiannya kok sederhana, melas, sedih. Anak saya kok pakaiannya seperti ini. Maka dibuatkan pakaian yang dari bahan yang bagus, lumayan mewah. 2-3 hari setelah beliau pulang, nggak lama kemudian ayahnya juga pulang. Biasanya ayahnya lewat pintu depan, waktu itu lewat pintu belakang. Baru masuk rumah, jumpa Maulana Zakaria yang masih kecil. Mas Zakaria dipanggil, oh Masya Allah pakainya kok bagus sekali. Dipuji awalnya, oh bagus, siapa yang buatkan? Oh, dipuji-puji. Kemudian coba saya pinjam sandalnya sebentar. Dengan santainya Maulana Zakaria ngasihkan dengan perasaan bangga. Loh pakaian saya bagus. Harapannya dapat pujian yang lebih istimewa lagi. Tapi setelah sepatu atau sandal dikasihkan ayahnya, Maulana Yahya, kakaknya Maulana Ilyas. Setelah tangan sudah di tangan Maulana Yahya, yang terjadi apa? Ditempelengkan ke wajah Maulana Zakaria kurang lebih sampai 100 kalian. Kata Maulana Zakaria, semenjak itu timbul rasa trauma, takut memakai pakaian yang istimewa. Timbul rasa trauma. Sehingga beliau sampai besar itu tidak suka kalau dikasih pakaian kok bahannya mewah. Mungkin menteri-menteri datang ngasih hadiah, kok bahannya bagus, ya sudah alamat nggak akan pernah dipakai. Kadang beliau tolak, andaikan diterima nggak akan dipakai. Tapi kalau bahannya sederhana, dipakai seumur hidup. Ya, ada zaman sekarang pun ada aulia-aulia, para ulama-ulama yang mewarisi sifatnya Sayyidina Umar. Nggak suka pakaian-pakaian yang mewah. Dan hatinya tuh merasa nikmat kalau bisa pakaian-pakaian seperti itu. Hatinya merasa risih, nggak enak kalau pakaian itu malah bagus. Kalau kita ini beda. Kalau pakaian nggak bagus, kumpul dengan teman-teman agak minder kadang-kadang. Kayaknya ada keistimewaan sebagian itu punya keistimewaan seperti itu. Andaikan kita belum bisa seperti itu, ya setidaknya suka orang-orang seperti itu. Kan seperti tadi awal kita sampaikan, ada takwa, ada fatwa. Ya, andaikan belum mampu seperti itu, minimalnya yang nggak bisa ditawar harus dengan cara yang benar. Sayyidina Utsman mengatakan,
Shadaqta ya Umar, benar wahai Umar apa yang kau katakan. Hubbiba ilayya minad dunya thalathun, dari dunia ini yang saya cintai 3 hal. Pertama, isba'ul ji'an, mengenyangkan atau memberi makanan orang-orang yang lapar. Yang kedua, wakiswatul uryan, memberi pakaian kepada orang-orang yang telanjang yang enggak punya pakaian. Yang ketiga, wa tilawatul Quran, cinta membaca Al-Quran. Sayyidina Utsman termasuk kategori sahabat yang kaya. Pada waktu perang Tabuk mungkin ada ratusan kuda beliau infakkan fisabilillah. Bukan 1-2 kuda, ratusan kuda beliau infakkan fisabilillah. Bahkan ada suatu sumur yang harganya sangat mahal yang dibeli oleh Sayyidina Utsman untuk diinfakkan untuk umat Islam. Di Sayyidina Utsman memang termasuk kategori sahabat yang kaya. Maka beliau sukanya menggunakan kekayaan beliau untuk membantu saudara-saudara muslim, khususnya yang sedang kelaparan atau yang enggak punya pakaian. Kesukaan seperti itu. Yang ketiga, beliau paling suka adalah membaca Al-Quran, sehingga ketika meninggal dunia dalam keadaan membaca Al-Quran. Dulu saya masih ingat menemani Syekh Muzair menghadiri acara apa niku? Bukan alumni, lulusan ini apa? Bukan reuni. SMP lulus ini apa namanya? Lulusan. Wisuda. Semacam wisuda. Tapi wisuda untuk TPA di acara di Goranggaring punya alumni Temboro. Apa niku? Giripurno. Daerah Giripurno, Mbah Din panggilannya. Dulu alumni Temboro, teman akrab Ubaidillah, Syekh Ubaidillah. Saya Muzair di sana bayan belum menyampaikan satu hadis. Ini didikan yang sangat penting. Dalam hadis, addibu auladakum ala 3 khisal. Didiklah anak 3 cinta akan 3 hal. Pertama, hubbi nabiyikum, cinta kepada nabi kalian. Wa hubbi ahli baitihi, cinta kepada keluarga nabi. Yang ketiga, wa qiraatil Quran, cinta baca Quran. Bukan sekedar membaca atau menghafal, tetapi memang cinta. Ini beda. Orang yang hafid Quran belum tentu dia cinta kepada Quran. Cinta Quran juga belum tentu dia hafid Quran. Ini kaitan dengan cinta. Yang dikehendaki itu cinta Qurannya. Hafid Quran bagus, tapi lebih tinggi kalau dia ini sampai tingkatan cinta kepada Al-Quran. Ketika seseorang itu hatinya belum cinta kepada Quran, walaupun sekarang hafid Quran, dikhawatirkan karena kesibukannya nanti Qurannya lama-lama ditinggalkan, sehingga bukan hafid Quran, pernah hafid Quran. Dia lagi cinta membaca Al-Quran. Dan para ulama, beberapa sejarah menjelaskan para ulama-ulama sebagian aulia akhir-akhir hayat mereka tuh banyak yang mereka gunakan untuk sibuk membaca Al-Quran. Sebagian mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai senjata atau senjata utama dalam tirakatan. Dalam sejarahnya Maulana Ismail, ayahnya Maulana Ilyas, diceritakan ketika kan waktu itu Maulana Ismail itu kan nikah dengan seorang wanita, kemudian punya satu anak. Maulana Sahib meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, jadi beliau menjadi duda, punya satu anak. Kalau nggak salah makamnya di dekat Nizamuddin. Kemudian nikah lagi dengan keluarga Kandahlah. Waktu itu Maulana Ismail statusnya duda, sedangkan calon istrinya ini masih sangat muda. Sehingga ketika
mungkin dicalonkan, itu banyak keluarga wanita dari pihak perempuan yang gak setuju. Pertimbangannya apa? Pertama, Maulana Ismail ini sudah tua, umur ya nggak dijelaskan berapa umurnya. Yang kedua, sudah duda, punya anak. Sedangkan yang dicalonkan masih muda, perawan lagi. Tetapi calon ibu mertua satu-satunya yang punya prinsip harus dinikahkan dengan Maulana Ismail. Singkat cerita, kenapa harapan seperti itu? Karena keluarga Kandahla sejak dulu itu masyhur dengan keluarga ulama, melahirkan ulama-ulama. Tapi calon ibu mertuanya Maulana Ismail, neneknya Maulana Ilyas dari sisi ibu, risau keadaan keluarga ini kok terasa amalan keilmuan melemah. Sedangkan ketika mendengar bayan Maulana Ismail, ini nampak Maulana Ismail ini dilihat dari bayannya bukan sekedar ahli bicara, tetapi memang apa yang ilmu yang dimiliki sudah menjadi kehidupan beliau. Maka betul dinikahkan. Di India, saat pondok putri atau wanita pondok itu bisa dianggap langka, jarang sekali. Mungkin termasuk yang mungkin baru-baru ini aja ada pondok untuk wanita. Kalau di sana jarang. Maka istri Maulana Ismail, ibunya Maulana Ilyas itu ya dulu bukan orang pesantren. Tapi karena didikan hebatnya Maulana Ismail sebagai suami, hamil pertama, lahir putra pertama Maulana Yahya, langsung menjadi hafidhoh. Dinikah, ketika nikah itu bukan hafidhoh, bukan alumni pesantren, baru nikah, punya anak satu, melahirkan anak pertama langsung menjadi hafidhoh. Saking hebatnya didikan sang suami. Termasuk amalannya semenjak hamil, sudah ada tanda-tanda hamil, setiap hari dididik bisa khatam Al-Quran sekali khataman. Setiap hari mulai hamil satu khataman. Ibu yang ibunya, jadi istrinya yang sedang hamil itu setiap hari satu khataman. Berarti 1 bulan 30 kali khataman. Nah, kalau 9 bulan 300 kali khataman. 9 bulan 10 hari 310 kali khataman. Langsung menjadi hafidhoh. Itu ketika hamil, belum masa-masa sebelumnya. Termasuk saya dapat cerita Yai Mahmud sendiri, beliau tirakatannya adalah khataman Quran. Tirakatannya khataman Al-Quran. Ketika mungkin istrinya sedang hamil, maka beliau mulai sibuk khataman Al-Quran. Setahu saya kalau Kiai Mahmud dulu ketika saya lupa tahun berapa pernah ngobrol dengan Habib Qori. Awal-awal mungkin ya tahun-tahun awal beliau nikah diambil keluarga Dalam. Beliau cerita sama saya ketika Ramadan, Masya Allah, saya ini dan keluarga Dalam ini sebenarnya kalau keilmuan mungkin saya suruh tanding ngejar, saya berani ngejar. Karena alhamdulillah Allah kasih kenikmatan kepada saya, habis isya buka kitab tanpa terasa azan subuh sudah dikumandangkan. Kata Habib Qori seperti itu. Tapi kalau urusan amalan sudah saya nggak bisa ngejar sama sekali katanya. Kata beliau, alhamdulillah istri saya ini bulan Ramadan di tengah kesibukan masak dan yang lain setiap hari masih bisa satu khataman. Istri beliau cerita sama saya seperti itu. Ketika 2000 mungkin Gus Mahmud masih kelas 6. Waktu itu saya sering menemani beliau. Beliau cerita sama saya ketika Ramadan, santri pada pulang. Beliau keliling pondok, terutama ke utara. Yang sudah ustadz-ustadz yang di pondok dikumpulkan. Daurah-daurah yang dikumpulkan. Sini. Sini. Putri Umi Buruh, adiknya Guzam. Itu Gus Mahmud mengumpulkan beberapa daurah dan tahasus. Beliau nargib. Kalian sehari baca Quran berapa? Ditanya satu persatu. Kata Gus Mahmud, malu kalian ini sama adik saya. Adik saya itu kelas 4 SD, satu hari 10 juz katanya. 4 SD sehari 10 juz. 4 SD sehari 10 juz di bulan Ramadan. Dia masalahnya cinta kepada Al-Quran. Kalau orang itu sudah cinta kepada Al-Quran, di tengah kesibukan apapun tetap bisa meluangkan waktu untuk Al-Quran.
Tapi kalau belum ada cinta kepada Al-Quran, nanti 1000 alasan disampaikan untuk tidak baca Quran. Ketika saya keluar dulu waktu lari di daerah Buntang, ada ahbab. Mungkin ya karena di hatinya sudah ada cinta kepada Quran. Di daerah Buntang jualannya kalau sore itu jualan nasi goreng di pinggir jalan raya besar. Dia pakai jubah serban, kemudian bawa gerobak nasi goreng, tapi nggak pernah meninggalkan membawa Al-Quran. Kalau pelanggan ada, ya digoreng. Kalau pelanggan nggak ada, gorengan ditaruh, duduk sebentar, Al-Quran yang dibaca sampai pelanggannya datang. Kalau pelanggan datang, tutup dulu, goreng lagi. Pelanggan nggak ada, duduk baca Quran lagi. Jadi ketika sambil goreng-goreng nasi goreng pun bisa baca Quran. Masalahnya apa kok bisa seperti itu? Apa resepnya? Resepnya satu, di hatinya cinta kepada Al-Quran. Kalau anak muda sekarang ya cintanya kepada HP, sehingga di mana-mana pasti ada HP. Qala Ali radhiyallahu anhu wa hubba ilayya min ad-dunya thalath. Sayyidina Ali pun juga menyahut, benar apa yang dikatakan Utsman. Saya dari dunia ini ada 3 perkara yang menjadi kesenangan saya dari di dunia ini. Yang pertama, al-khidmatu lid-dhaifi, menjamu tamu, melayani tamu. Yang kedua, was-shaumu fis-shayfi, puasa sunnah pada musim kemarau. Yang ketiga, wad-darbu bis-sayfi, berperang di jalan Allah Ta'ala. Kecintaan Sayyidina Ali 3 hal tersebut. Ini sukanya tuh menjamu tamu, kemudian puasa di musim kemarau. Yang ketiga, perang fisabilillah, berjuang di jalan Allah Ta'ala. Beliau berempat punya karakter masing-masing, tapi kecintaannya semuanya dalam urusan agama. Nah, di sini ya pelajaran buat kita. Memang mungkin kita tidak bisa meniru Sayyidina Abu Bakar. Setiap orang mesti punya kecintaan yang berbeda-beda. Tapi bagaimana kecintaan kita ini kita salurkan urusan agama. Nah, sekarang kita merenung, kalau beliau-beliau itu cintanya seperti itu. Sekarang kita cintanya apa? Urusan agama yang bisa membawa kita bakal menuju kampung akhirat. Maka dalam kisah awal-awal dakwah Rasulullah, beliau mengumpulkan keluarga Bani Hashim, Bani Muthalib. Maka beliau menjamu tamu. Rasulullah ini termasuk masyhur dengan orang yang sangat-sangat dermawan. Seluruh kerabat dikumpulkan, dijamu habis-habisan sampai makan kenyang-kenyang. Padahal Bani Hashim, Bani Muthalib ini orang Quraisy dan masyhur dengan fisik yang besar dan tinggi. Dalam dikisahkan seorang ulama, Sayyidina Abbas, paman Nabi itu kalau duduk di atas kuda Arab, itu kakinya masih nyentuh tanah. Padahal kita lihat kuda Arab kan tinggi. Itu kalau beliau duduk di atas kuda, kakinya masih nyentuh tanah. Terus tingginya berapa? Kita nggak bisa bayangkan. Lalu kalau makan, 1 kambing bisa habis. Itu Rasulullah kerabat dikumpulkan, dijamu sampai kekenyang. Setelah mereka makan semuanya kenyang selesai, Rasulullah baru menyampaikan, menawari siapa yang siap menanggung beliau dan juga siap membela beliau. Maka ada yang komentar, siapa yang mampu menanggung? Tuan ini begitu dermawan sebagaikan banjir air. Terus utangnya mungkin kalau menjamu tamu begitu hebatnya, kalau setiap tamu seperti ini, terus siapa yang mampu bantu urusan harta? Enggak ada yang mampu. Menawarkan sekali, semuanya diam, enggak ada yang berani menyambut. Satu-satu yang berani menyambut Sayyidina Ali. Saya siap ya Rasulullah. Padahal waktu itu Sayyidina Ali masih kecil, bisa dikatakan kalau umur balik belum balik. Dan Sayyidina Ali itu mungkin orangnya agak gemuk, perutnya besar, waktu masih kecil mungkin ya mungkin
ingus, air ingusnya mungkin kurang terjaga juga, penampilan juga kurang, tapi beliau berani angkat tangan, saya siap ya Rasulullah. Jadi sejak kecil itu ya menjamu tamu merupakan kesukaan, didikan sejak kecil. Ini maka sampai besar pun kesukaan beliau adalah menjamu tamu. Karena beliau ini juga masyhur dengan kekuatan fisiknya, disalurkan dalam urusan agama, digunakan untuk jihad. Maka dalam kisah pada waktu perang Khandaq itu kan Madinah dibuat parit, paritnya agak dalam agak lebar, sehingga kalau kuda loncat mesti nggak bisa meloncati, kalau jatuh nggak bisa naik lagi. Waktu strategi perang pada waktu perang Khandaq itu memang kan di arah pepasiran, pasir digali agak dalam, kemudian lumayan lebar, sehingga kalau kuda loncat nggak akan sampai, pasti jatuh, dan kalau jatuh kesulitan untuk naik. Maka ada sepupu Sayyidina Ali waktu itu belum masih kafir, memang dalam keadaan kafir, dia puter sekeliling Madinah, diputeri mencari mana yang paritnya tuh kurang lebar. Maka ketemu, dan sahabat sudah wanti-wanti, ini kurang lebar, nanti pasti ada yang ngincar ke sini. Ternyata betul, Sayyidina Ali sudah berjaga-jaga di situ, jaga-jaga nanti kalau ada orang kafir yang siap nekat nerjang ke situ. Maka betul, sepupunya Sayyidina Ali lihat ini ada parit yang kurang lebar, maka dengan kuda Arab dari jauh terjang laju, akhirnya bisa meloncati juga. Maka langsung disambut Sayyidina Ali. Kata sepupunya, saya nggak enak masa perang dengan sepupu sendiri, nggak enak hati saya, masa nanti saya bunuh sepupu saya sendiri, kan lucu jadi ya. Tapi Sayyidina mengatakan enggak, saya lebih suka bisa bunuh kamu, katanya. Kalau sepupunya itu masih orang kafir, dia sendiri merasa nggak enak. Tapi Sayyidina Ali mengatakan enggak, saya sebagai bukti keislaman, walaupun ada bukan kerabat, kalau nggak mau Islam, saya lebih suka membunuhnya daripada dia nggak mau masuk agama Islam. Kedua-duanya masyhur dengan keahlian, kekuatan fisik, kekuatan perang. Keduanya perang, mulai pagi sampai sore, nggak berhenti. Saking kuatnya, debu-debu padang pasir itu naik, sehingga orang yang lihat tuh nggak kelihatan orangnya. Saking kuatnya, saat pagi sampai siang belum selesai, nggak tahu berapa jam. Kalau kita hitung 6 jam, perang nggak berhenti, kok kuat. Kalau petinju kan paling berapa menit berhenti ya, ini nggak berjam-jam sampai debu. Jadi sahabat yang ada itu cuma mendengarkan suara pedang, ting-ting gitu saja, orangnya malah nggak kelihatan. Kemudian tiba-tiba ada satu kaki terbang keluar. Ini nggak tahu juga, kedua belah pihak sama-sama khawatir, ini kakinya siapa ini? Orang kafir Quraisy yang sepupunya Sayyidina Ali. Setelah ada yang mati satu, kemudian debu mulai turun, baru nampak yang mati adalah sepupunya Sayyidina Ali. Di Sayyidina Ali masyhur dengan kekuatan fisiknya, sangat kuat. Pada waktu perang Khaybar, ada gerbang kampung milik orang Yahudi, dibuka 70 orang nggak mampu, dibuka itu nggak bisa. Sayyidina Ali maju dengan tangan satu, bismillah, bisa lepas. Nggak tahu seperti apa kekuatan fisik Sayyidina Ali. Ada pada waktu peperangan dengan Sayyidina Muawiyah, itu kelompok sahabat-sahabat yang di sekitar Sayyidina Muawiyah mengatakan, kalau kita tempur melawan Sayyidina Ali jelas nggak akan mampu. Kalau mengandalkan kekuatan nggak akan mampu. Pokoknya harus menggunakan politik-politik untuk strategi-strategi yang hebat dalam menghadapi Sayyidina Ali. Kalau enggak, sudah nggak akan mampu. Karena mereka mengakui fisik Sayyidina Ali itu Masya Allah, sangat-sangat kuat. Maka pada waktu pertama perang Badar, itu kan yang dari Bani Hashim, Bani Muthalib, kedua-duanya menang. Memang fisiknya itu ya kuat-kuat dan tinggi besar semuanya. Nah, maka kesukaan Sayyidina Ali, kekuatan fisiknya digunakan untuk membela agama. Ini kata para ulama, watak atau karakter seseorang itu tidak bisa dirubah. Terus bagaimana bisa alihkan penggunaannya?
Sayyidina Umar sebelum masuk Islam yang masyhur dengan ketegasannya. Ketegasannya tidak bisa dikurangi. Maka setelah masuk Islam cuman beda penyaluran. Dulu digunakan untuk menentang umat Islam, setelah masuk Islam digunakan untuk membela agama Islam. Beda penyalurannya. Wallahu a'lam. Semoga Allah Ta'ala memilih kita, menganugerahkan kita bisa menyusul para sahabat radhiyallahu anhum. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.